Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di segmen Dibacain. Segmen Dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, kembali lagi teman-teman di segmen Dibacain setiap Senin malam gitu ya. Oke, halo teman-teman sebelumnya, salam kenal. Aku Yung Braka dan seperti biasa pada malam hari ini aku bakalan nemenin teman-teman. Kita bakal sama-sama di sini di segmen dibacain untuk ngebacain cerita gitu ya, ngebacain cerita dan coba nanggepin dan teman-teman yang join boleh banget untuk ikut nanggepin juga. Oke, sebelum aku mulai, suara aku aman juga sama teman-teman yang lain atau gimana? Coba, coba. Yang lain boleh direspon juga. Suara aku gimana sama teman-teman yang lain? Kalau Mbak Di Happy aman nih katanya. Yang lain gimana? Gimana nih? Apanya enggak ini ya. Kalau lagi gangguan kita coba perbaiki. Gimana teman-teman? Kedengeran? Masih aman ya, Pak? Oke, aku harap sama teman-teman yang lain juga aman ya. Oke, oke. Sebelumnya aku harap keadaan teman-teman dalam keadaan baik semua ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman khususnya yang join gitu ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalaupun mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan segala urusan teman-teman dan kita semua di malam hari ini dan semoga kita bisa mendapatkan hikmah atau manfaat dari segmen dibacain pada malam hari ini. Oke teman-teman, seperti biasa untuk segmen dibacain ada beberapa cerita yang udah aku siapin gitu ya untuk kita bahas pada malam hari ini teman-teman. Tapi sebelum aku mulai ataupun sebelum kita mulai ngebacain ceritanya, aku pengen mengingatkan kepada teman-teman semua gitu ya. Teman-teman yang join khususnya boleh untuk nulisin ceritanya kalau belum nulisin gitu ya. Dan kalau sudah nulisin ya alhamdulillah gitu ya. Insya Allah pada malam hari ini kita bakal ngebacain cerita itu gitu ya. Dan untuk nulisin ceritanya di mana? Nulisin ceritanya ada dua tempat yaitu di pertama kalau teman-teman udah gabung di grupnya Hack Indonesia itu ada link atau dan poster gitu ya. Nah itu bisa teman-teman eh, scan gitu ya barcode-nya atau mungkin ada link di bagian captionnya. Kemudian untuk mempermudah juga itu di bagian link bio-nya Hack Indonesia juga ada gitu. Oke, untuk segmen dibacain juga teman-teman, kalau sananya ada yang baru join gitu ya. Ini sebenarnya mengingatkan juga gitu ya. Jadi kita di sini sebagai segmen yang santai gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kiranya mau open kamera boleh banget. Open mic pun boleh, nanti dipersilakan kalau sananya teman-teman pengen respon secara suara juga. Gitu. Jadi segmen ini dibuat untuk teman kita semua gitu ya, khususnya yang join itu segmen yang santai gitu ya. Jadi jangan jangan kaku gitu ya, jangan ragu gitu ya kalau untuk mau komen, mau menanggapin pun boleh gitu ya dari cerita. Jadi bukan hanya kami yang berbicara di depan gitu ya, berbicara terkait dengan ceritanya, tapi teman-teman yang join boleh banget untuk menanggapi gitu. Oke, pada malam hari ini teman-teman, aku udah nyiapin ada tiga cerita gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan dari tiga cerita ini kalau seandainya nanti ada waktunya gitu ya. Dan ceritanya masih ada yang nambah, itu bakal aku masukin dan langsung kita baca pada malam hari ini gitu ya. Untuk saat ini masih ada tiga, hanya ada tiga gitu ya, yang udah aku siapin dan hanya ada tiga juga yang baru masuk gitu ya. Jadi kita bakal bahas dulu tiga cerita ini gitu ya. Kalaupun ada waktunya, nanti kita bakal tambahin ceritanya. Oke, teman-teman, dan seperti malam hari ini aku nggak sendirian teman-teman. Seperti di poster gitu ya, aku malam hari ini ada temennya gitu ya. Nah, temen aku udah join dari tadi sih, orangnya langsung muncul gitu. Oke, ini teman aku nih. Assalamualaikum Mas Sandi. Belum om ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Hyung, Oke, gimana belum gimana gimana ada. kabarnya nih? Cek tes. Suara ada nggak nih? Suara antum aman, suara aku gimana? Suara. Oh, delay suaraku ya. Suaraku, suara tuh nggak delay. Suara antum bagus, lancar. Suara Nggak antum delay. nggak delay? Enggak kalau sama aku. Siapa ada yang Oke. delay? Gimana kabar antum? Alhamdulillah, so far so good. Udah lama nggak Oke. live. Keadaan di sana gimana? Aman? Gangguan nggak? Aman, langit cerah. Cara ya. Ya, untuk jomblo Oke. tetap ngenes sih.
Siap, siap, siap. Oke, semoga nggak ada gangguan ya sampai akhir ya. Amin. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih pada Mas Andi ya, udah mau join dan mau nemenin aku di segmen dibacain pada malam hari ini. Oke, Sandi seperti biasa gitu ya. Mungkin Sandi udah pernah ikut juga di segmen dibacain, jadi nggak usah diterangin lagi gitu ya. Tapi tadi juga udah kirim cerita yang pada malam hari ini. Kita bakal ngebahas tiga cerita gitu ya, yang utamanya. Nanti kalau seandainya ada yang cerita masuk dan waktunya cukup, kita bakal tambah juga gitu ya. Oke, udah siap Sandi? Atau masih ada prepare? Oke. Insya Allah. Udah siap ya? Atau mau nyapa Insya teman-teman dulu? Allah. Coba, coba. Sapa dulu ya. Halo Yang udah teman-teman lama nggak ya, semuanya. udah lama nggak muncul. Salam kenal buat yang belum tahu. Ada yang belum tahu aku di sini? First time kita ketemu ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Halo. Aku belum tahu Mbak Rihapia. Siapa lagi? Mbak Rihavia dengan foto profil liwak royanya sangat menyala. Ada lagi siapa yang belum kenal yang first time ketemu aku ada nggak? Selain Mbak Rihavia. Menyala liwak roya. Halo Mbak Oke. Salsabila, Mbak Anur, Kak Novi, Utit. Takbir, Allahu Akbar. Kak Eja, Kak Syana, gimana kabarnya? Kak Tasya, boleh lo open mic, open cam dulu. Baik, oke. Alhamdulillah. Oke teman-teman, salam kenal untuk yang baru ketemu aku malam ini. Aku temennya Hyung Praka. Tapi enaknya aku dipanggil apa ya? Panggilan juga jangan nama asli. Panggil aku Senpai. Gimana, gimana? Oke. Ajusi, ih parah. Ajusi deh. Ajusi tua banget. Tahu Senpai. nggak? Ajusi itu apakah? Paman, paman. Ma- Mamang-mamang. Mamang. Bagus, cocok, cocok, Sedikit cocok. uak. Opa. Oh Opa. iya. Opa Opa. makanan. Iya. A- Opa. Opa. Oke, Tolong oke. saya wibu itu haraboji itu apa? Kak, artiin Kak, haraboji itu apa? Aku nggak ikut-ikut kalau circle kalian gitu. Kakek. Mana ada kakek gini? Nenek lah. Gini, bukan ibu. Kan Oke. wibu. Ya, untuk teman-teman yang Oni-chan. Tolong. Oni-chan. Ya, salam kenal teman-teman buat yang first time ketemu aku Sandi, temennya Hyung Praka. Boleh panggil Senpai, Oni-chan, asal jangan dipanggil yang Maha Kuasa dulu lah, belum siap. Oke, silakan Hyung dimulai. Oke, terima kasih Mas Andi untuk sapa-sapa teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita bakal mulai ngebacain cerita pada malam hari ini gitu ya. Ya, pada malam hari ini teman-teman, aku bakal ditemani oleh Mas Andi. By the way, senpai itu apa? Aku sungguh nggak tahu Senpai kata-kata itu Korea ini. Guru. Senpai itu guru tuh sensei. Senpai itu lebih ke kakak kelas lah. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kita lanjut dulu Lanjut ya. Kak, lanjut lanjut. Oke, kita coba Sorry, sorry. baca cerita pertama dulu ya. Oke. Oke, teman-teman. Ini bakal kita baca cerita pertama. Oke, udah muncul belum, Tandi? Masih gelap di aku. Oke, masih gelap ya. Yang lain gimana? Udah muncul Oke, belum? udah cerah. Udah Ah, cerah belum, seperti masa depan kamu bersamanya. belum, belum. Belum atau sudah nih? Ada yang belum nih? Coba, coba. Yang Udah. lain gimana? Udah muncul atau belum? Udem, oke, udem. Kalau udem sudah. Oke, Udah. kita bakal mulai ya. Nah, ini. Ini cerita pertama, teman-teman. Dan cerita pertama nggak terlalu panjang, cukup satu slide aja gitu ya. Nah, oke.
Oke, aku baca dulu ya Sen ya. Boleh disimak, boleh juga sambil baca juga. Oke. Teman-teman yang join juga boleh sambil baca ya. Oke, nama anonimnya, ini nama anonim ya teman-teman, bukan nama aslinya. Jadi kita panggil aja Kak Baby gitu ya. Kak Baby, halo Kak Hyung. Oke, jadi gini Kak, aku itu temenan sama ada satu laki-laki di mana udah kenal tuh dari zaman TK sampai sekarang. Udah kerja pun masih baik hubungan kami. Ya, as friend. Tiba di bulan kemarin, kayaknya dia bilang gini, misalnya aku ada niat baik dan serius sama kamu. Kamu gimana? Jujur bang, jujur kaget banget ya. Karena ya sejauh ini dia biasa-biasa aja. Ya nggak ada yang menunjukkan bahwa dia tertarik lebih dari teman ke aku gitu loh. Nah, aku tanya dong visi misi dia menikah tuh apa? Hampir semua visi misinya tuh ya mengarah ke dunia aja. Dan yang paling nggak sejalan sama aku, itu dia mau nikah sama aku karena ingin ditemani prosesnya. Mau mau setiap pulang kerja ada akunya menyambutnya gini ya. Dia mau menafkahi aku sepenuhnya. Dia benar-benar mau mengusahakan aku katanya gitu. Dan yang gongnya adalah dia mau menikah sama aku karena dia yakin kalau aku bisa mendidik anak-anaknya kelak dan aku bisa jadi ibu yang baik. Ya bagus ya sebenarnya. Namun aku ngerasa nggak fair aja Kak kalau dia bisa punya keinginan seperti itu. Aku jawab dong, kalau kamu maunya gitu, apakah aku juga boleh berkeinginan untuk mempunyai suami yang siap dengan ilmu tentang pernikahan? Suami yang mampu membawa pemikiran aku seluas dunia ini melalui sudut pandang Islam. Suami yang punya pendirian dan suami yang nggak selalu mikir bahwa rezeki itu datang karena kerja keras aja. Aku juga mau punya suami yang tetap belajar agar aku bisa terus belajar juga sampai kapanpun. Aku jawab kurang lebih gitu, Kak. Aku ngerasa kayaknya jawaban aku salah ya, Kak. Tapi jujur, emang itu yang aku cari. Jadi bukan hanya ingin aku merajakan dia saja. Takut banget, Kak, kalau aku harus menghentikan bentuk aku berproses dengan belajar ini karena menikah. Makasih ya sebelumnya. Oke, Kak Baby ya. Oke, ini perihal jodoh juga ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Oke, salah. Oke, udah baca semua ya. Aku harap teman-teman yang join pada baca juga ya. Oke, aku coba terjemah sedikit sebelum nanti aku tanya Sandi gitu ya terkait dengan ceritanya. Ini Kak Baby gitu ya. Dia ini yang pastinya seorang perempuan gitu ya dia bilang tadi ya. Nah, Kak Baby ini punya seorang teman di mana temennya ini udah lama banget gitu ya dari TK sampai dia udah kerja tuh masih temenan dan masih deket gitu ya. Sampai-sampai di mana ada momen teman laki-lakinya ini punya niat baik gitu ya, punya niat baik pengen jadiin Kak Baby ini sebagai istrinya gitu ya. Dan Kak Baby ini juga orangnya kayak mencari tahu dulu nih tujuannya itu emang untuk menikah atau apa gitu. Jadi dia tanya terkait dengan visi misi si cowok ini. Kemudian dari visi misi yang disampaikan oleh cowoknya itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi Kak Baby gitu ya menganggap bahwa tujuannya itu hanya mementingkan diri si cowok ini aja gitu ya. Nah dari situ Kak Baby ngerasa kayak aku juga berhak dong, berhak memilih laki-laki yang seperti yang aku inginkan gitu ya. Kayak tadi gitu ya, punya pendirian, yang pemikirannya luas gitu ya. Banyak lah tadi yang disebutin Kak Baby gitu ya. Sehingga gitu ya, sehingga Kak Baby di sini ngerasa ucapannya sama si cowok ini kayak berlebihan dan ngerasa salah. Dan di situ keluh kesahnya gitu ya. Keluh kesahnya di situ. Dia khawatir perkataannya itu menyinggung di satu sisi, tapi di satu sisi dia juga mempertanyakan terkait dengan cowoknya ini serius atau enggak sama dia gitu ya. Terkait dengan visi misi tadi. Oke, dari Sandi gimana nih? Terkait dengan cerita pertama ini. Boleh. Aku kira antum nanggepin dulu. Aku coba terjemahkan dulu. Oke. Oh, oke. Jadi ini cinta teman masa kecil ya. Ya. Gak ada yang salah dengan mengungkapkan cinta lalu mewujudkannya dengan cara yang halal kan. Itu nggak ada yang salah. Menurutku laki-lakinya udah cukup baik dalam mengekspresikan cintanya. Walaupun untuk secara visi dan misi dia mungkin masih keduniawian ya.
Cek, suaraku aman ya? Aman, aman, aman. Kok tadi patah-patah ya? Eh, kalau dia aku dia aman sih. Teman-teman yang Aman? lain boleh Enggak deh ya? komen kalau misalnya ada gangguan ya. Iya. Kasih tahu ya kalau suaraku hilang. Motor udah yeping, suara nggak masuk. Oh iya, sampai mana tadi? Iya. Cara si cowok itu udah bener. Dia mungkin dari ceritanya kita udah tahu dia nggak ngajak pacaran kan. Kenal doang, teman masa kecil. Dan dia pengen menghalalkan dengan cara yang benar. Cuman secara visi dan misi dia mungkin masih keduniawian. Dia belum apa ya, belum sampai ke titik yang dimau oleh si perempuan. Dan si perempuan itu ternyata punya value. Dia pengen laki-laki yang juga sebagai imam, gak hanya sebagai suami. Ya, masuk. Ya, jadi gitu teman-teman. Ternyata si cewek punya value dan kalau memang mau diusahakan dan si cowok mau berusaha yang menurut aku ya ngaji aja dulu biar level pemahamannya setara dulu. Kalau memang mau si perempuan ini jadi istrinya. Karena si cewek punya value yang dia inginkan kepada seorang cowok. Dan itu harus dipenuhi oleh laki-laki yang mau meminang dia. Nah, tapi tergantung si cewek juga mau nunggu atau enggak. Karena menunggu itu enggak mudah, kawan. Selama prosesnya bisa aja sih perempuan didatangi oleh laki-laki lain ke rumahnya. Dan mungkin laki-laki itu lebih siap. Dan saran aku sih berproses aja dulu untuk laki-lakinya. Ini seharusnya yang ngirim juga sih laki-lakinya nih. Ya untuk mbaknya udah bagus banget, udah ngerti nikah tuh untuk apa, kenapa sih kita harus nikah, nggak hanya untuk biar ada orang di rumah, biar ada yang nafkahin, biar ada yang nganter kemana-mana, nggak sesimpel itu alasan nikah. Insya Allah mbaknya udah ngaji kayaknya, udah ngerti kenapa dia harus nikah. Itu sih udah bagus. Kalau boleh ngasih saran untuk laki-lakinya, kalau kamu nonton ya, ngaji aja dulu mbak, mas, mbak lagi. Kalau setelah ngaji dan orang yang kamu suka itu masih si sender ini, ya silahkan lanjutkan proses kalian. Insya Allah mbaknya udah cukup baik pemahamannya. Masya Allah. Dan jawaban mbaknya itu udah cukup bagus bagiku. Gitu, Hyung. Oke, wah itu keren sih kalau saya ngelihat dari ceritanya tuh kan Simbanya tuh punya value sendiri gitu ya. Dia pengen Iya, dia juga bukan sekedar kayak tahu nih visi misi cowok ini pengen punya istri yang baik gitu ya, pengen punya istri yang bisa nemani prosesnya gitu ya. Tapi si ceweknya juga bilang bahwa dia juga berhak dong punya eh, cita-cita gitu ya, punya suami yang berpengetahuan luas gitu ya tadi ya, punya pendidikan yang bagus gitu ya, eh, tahu Islam tuh dari akarnya tadi gitu ya. Oke, kalau ngelihat dari situ sih sebenarnya si ceweknya tuh udah keren banget gitu ya, karena dia punya value di situ. Tapi yang aku garis bawahi dari dari cerita ini gitu ya, si Mbak Baby ini, aku tuh ngelihat kayak ada miskomunikasi gitu ya antara si Mbak Baby ini dengan si cowoknya gitu ya. Kan si cowoknya bilang nih visi misinya tadi pengen eh visi misinya itu karena si cowok ini ngelihat si Mbak Baby ini cocok untuk menjadi ibu dari anak-anaknya gitu ya. Nah, Mbak Baby itu cuma sebatas itu tuh, nerangin gitu ya. Eh, kenapa si cowoknya pengen jadiin Mbak Baby ini sebagai istrinya gitu ya. Nah, sebenarnya di situ sih udah berarti dari situ kita tahu tuh ternyata cowok ini ngelihat si Mbak Baby ini udah cocok banget untuk jadi ibu dari anaknya gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari ilmunya udah luas banget gitu ya si cowoknya gitu ya. Nah, sebenarnya dari situ Mbak Baby nggak boleh nggak gimana ya. Maksud tuh nggak itu nggak salah dari cowoknya gitu ya. Tapi di sini Mbak Baby bilang kalau seandainya hanya itu dia bilang Mbak Baby juga punya pemikiran yang sama gitu ya. Pengen dapet laki-laki atau suami yang bisa ngebimbing dia, bukan hanya ngelihat sebagai istrinya aja gitu ya. Ketika sudah menikah itu si ya Mbak kenal Baby sinyal ini nih. pengen suaminya itu juga Males ikut sinyal untuk gimana? membimbingnya gitu ya. Nah, jadi missnya di situ sih kalau ngelihatnya. Kalau ngelihat dari cerita ini sih missnya di situ. Mbak Baby memahami maksud dari cowoknya yang bilang bahwa si cowok ini bilang bahwa Mbak Baby itu udah cocok ataupun dia Mbak Baby itu udah pantas untuk jadi ibu dari anak-anaknya gitu ya. Ya. Dan sekedar itu sih nggak apa-apa banget gitu ya. Tapi Mbak Baby menyalahpahami di situ
ketika Mbak Baby nggak menanyakan secara detail gitu ya terkait dengan visi misi si cowoknya. Sebenarnya kalau seandainya Mbak Babynya pengen nanya secara detail lagi terkait dengan visi misi cowoknya, mungkin cowoknya bisa nerangin lebih 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 luas gitu ya. Bukan hanya ngelihat sebagai Mbak Baby itu udah cocok untuk jadi ibu dari anak-anaknya gitu ya. Tapi si cowoknya mungkin itu udah ngelihat Mbak Baby sebagai wanita yang punya wawasan luas, punya karakter keibuan yang cocok banget untuk dijadikan seorang istri gitu ya. Nah, dari situ sih cowoknya udah ngerasa bahwa Mbak Baby ini cocok untuk jadi istrinya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau seandainya Mbak Baby eh, bisa dikomunikasikan lagi sama si cowoknya, itu bisa ketemu tuh permasalahannya. Sebenarnya eh, kalau dari situ si cowoknya bakal berusaha juga. Si cowoknya bakal berusaha untuk menyeimbangin sama keilmuan Mbak Baby gitu ya. Sama kayak si Sandi tadi gak bilang, kalau seandainya cowoknya bilang kalau seandainya cowoknya pengen serius sama si Mbak Baby, harusnya dia tuh ngaji dulu gitu ya, belajar Islam yang lebih prepare lagi gitu ya, lebih dalam lagi. Sehingga nanti Mbak Baby ketika udah menikah, itu bukan hanya ngelihat sosok suami aja sama si cowoknya, tapi juga sosok pemimpin gitu ya. Sosok pemimpin dalam rumah tangga, sosok pemimpin, sosok seorang laki-laki yang bisa ngebimbing istrinya gitu ya. Nah dari situ sih sebenarnya aku nggak tahu si cowok ini sedalam apa ilmunya gitu ya. Tapi kalau dari ngelihat dari ceritanya gitu ya, kalau seandainya Mbak Baby ini pengen eh, menanyakan lebih detail, komunikasikan lagi lebih detail sama si cowoknya, mungkin itu bisa dapat tuh kesimpulannya gitu. Nggak mungkin cowok ini memutuskan untuk menjadikan Mbak Baby seorang istri tanpa memikirkan dirinya dulu gitu ya. Pastinya si cowoknya memikirkan dirinya dulu gitu ya. Pastinya kalau seandainya si cowoknya itu ngelihat Mbak Baby yang ilmunya luas gitu ya, ilmunya luas, kemudian pemahamannya bagus, sosoknya udah cocok banget untuk jadi seorang istri gitu ya. Nah, seorang cowok itu pasti ngerasa dirinya dulu nih, udah cocok belum nih sama dia gitu ya. Eh, nggak mungkin cowoknya itu hanya memikirkan pengen jadi kan Mbak Baby itu sebagai istri ibu rumah tangga aja gitu ya, nggak sekedar itu, pastinya cowok itu tuh memikirkan dirinya tuh udah pantas belum nih. Nah kalau seandainya si cowoknya tadi udah sampai ke titik menyatakan niat baik, itu artinya si cowok itu udah bagus banget gitu ya. Pemikirannya itu udah matang banget. Tinggal komunikasikan lagi terkait dengan visi misi tadi. Visi misi itu perlu detail lagi gitu ya. Jangan sekedar kayak tadi, kayak visi misinya ngelihat Mbak Baby udah cocok banget untuk jadi seorang ibu gitu ya. Nah, aku rasa sih cowoknya gitu ya. Jadi kalau dari aku sih ngelihat dari cerita ini ada miskomunikasi antara Mbak Baby dengan si cowoknya gitu ya. Jadi kalau dari aku sih bisa dikomunikasikan lagi Mbak Baby dengan cowoknya gitu ya terkait dengan visi misi ini. Kalau emang si cowoknya ngerasa udah cocok gitu ya, udah cocok, kemudian udah bisa nyeimbangin minimal gitu ya, nyimbangin keilmuan gitu ya, pengetahuan seperti yang Mbak Baby inginkan gitu ya. Kayak tadi nih, Mbak Baby bilang dia pengen ada suami yang bisa ngebimbing dia gitu ya. Dan si cowok menyanggupin itu, sebenarnya itu udah clear sebenarnya. Dan tinggal si cowoknya gitu ya, tinggal si cowoknya gimana melakukan tugasnya sebagai seorang suami ketika sudah menikah nanti gitu ya. Jadi kalau dari aku buat si Mbak Baby juga gitu ya, coba untuk komunikasikan lagi sama si cowoknya dan aku yakin ketika komunikasinya udah lebih dalam gitu ya terkait dengan visi misi pernikahan, insya Allah nanti bakal ketemu jalan keluarnya dan dari situ sih bakal tahu tuh si cowoknya tuh bener-bener pengen jadiin Mbak Baby itu seorang istrinya atau cuman kayak ngetes aja atau mungkin main-main aja gitu ya. Dari situ tuh bisa dilihat tuh keseriusan cowoknya. Kalau emang dia serius, pastinya dia bakal bersungguh-sungguh untuk mewujudkan seperti yang Mbak Baby inginkan tadi. Mungkin Mbak Baby pengen cowok yang punya pendirian gitu ya. Si cowoknya bakal coba tuh untuk jadi cowok yang pendirian gitu ya, punya pendirian. Dan cowoknya juga bakal menyadari itu ketika dia ngerasa ada yang kurang dari dia. Jadi kalau dari aku itu ya, ngelihat dari cerita pertama ini gitu. Dan buat cowoknya, eh semoga nanti kalau cowoknya nonton juga kita ngelihat gitu ya. Semoga cowoknya itu bisa menerangkan visi misinya dengan jelas sama Mbak Baby dan semoga juga si cowoknya tuh udah siap banget gitu ya dan udah siap tuh dalam bentuk eh, tindakan gitu ya bukan hanya omongan aja gitu ya gitu kalau dari aku sih ngelihatnya gitu kalau dari Sandi tadi lebih kepada ngelihat karena Mbak Baby itu udah punya prinsip yang bagus gitu jadi kita ngelihatnya Mbak Baby itu udah pemahamannya tuh udah clear gitu ya pemahaman tentang pernikahan gitu ya pengen suami yang kayak gimana tuh value yang diinginkan tuh udah dapat banget gitu ya terkait dengan suami yang diinginkan oleh Mbak Baby. Oke, dari Sandi gimana nih ngelihatnya?
Iya. Ada tambahan? Ya kalau memang miskom ya taruh aja dulu biar clear. PC si cowok ini emang sejauh mana sih? Karena taruh itu Iya, nggak harus nikah, untuk nyari tahu dulu boleh. Itu kayak betul. pacaran tapi syar'i. Perlu perjelas lagi gitu ya. Karena kan Ya, kalau biar ngelihat clear gak ada miskom atau prakah tadi ya taruh. Nah, ketika udah clear mau lanjut atau enggak, ya silakan. betul, betul, betul. Jadi jangan Mm-mm. sampai gegabah gitu ya. Jadi buat Mbak Baby jangan sampai gegabah, tiba-tiba nolak, tiba-tiba langsung menerima aja jangan gitu ya. Perlu dikelirkan dulu terkait dengan visi misi pernikahan gitu ya. Karena itu penting banget tuh. Penting nggak San? Visi misi pernikahan. Nah, ngelek kencangnya. Pasti bro, karena kalau nggak ada visi misi mau dibawa kemana hubungan ini kan? Karena Mau. cinta itu adalah alasan terlemah untuk bertahan dalam pernikahan. Wah, betul. Mantap, mantap. Oke, oke. Aku baca ini dulu. Aku baca komen dulu ya. Semangat Mbak, ya Mbak, jodohmu sedang OTW Noted, noted. dari Cakung. Case aku sama kayak gini, aku juga menolak karena suami adalah nahkoda dalam rumah tangga kan. Kalau dia cuma mengandalkan kita si cewek jadi ibu yang baik, harus ada peran besar dong dari laki-laki sebagai imam di keluarga. Betul. Ya, tadi dikelirkan dulu terkait dengan visi misi. Nah, kalau aku sih ngelihatnya sih karena di sini dijelaskan di cerita pertama ini ya, di teman-teman. Di cerita pertama itu Mbak Baby itu menjelaskan bahwa si cowok ini tuh menyatakan pengen menjadikan Mbak Baby ini sebagai orang istri itu karena si cowoknya tuh melihat Mbak Baby tuh udah cocok jadi seorang istri dan cocok jadi ibu dari anak-anaknya gitu ya. Nah, kalau dari pandangan aku, kalau cowok udah ngelihat kayak gitu, udah ngelihat si cewek yang udah cocok jadi ibu gitu ya, udah punya wawasan yang luas gitu ya, udah cocok untuk jadi ibu dari anak-anaknya, itu artinya si cowoknya tuh udah mikirin gitu ya, bahwa si perempuan ini tuh ilmunya udah pakam gitu ya, ilmunya udah bagus gitu ya. Kemudian pengetahuan terkait dengan pernikahan, terkait dengan rumah tangga itu udah bagus banget gitu ya. Dan si cowoknya juga nggak bakal sekedar mikirin itu aja, dia bakal coba untuk menyeimbangin gitu ya. Dia bakal coba eh, me- merefleksikan gitu ya, merefleksikan ke dirinya sendiri gitu ya. Apakah dia tuh udah pantas dapat orang yang kayak gini. Nah, dari kalau menurut aku sih si cowoknya tuh juga udah clear dengan dirinya sendiri. Kemudian dia coba untuk menyampaikan yang baik sama Mbak Baby itu sih udah bagus banget sebenarnya. Tapi kembali lagi di ceritanya ini kayaknya kalau aku ngelihatnya sih dari apa yang disampaikan oleh Mbak Baby dan ceritanya gitu ya, ada miss gitu ya terkait dengan visi misi. Jadi kalau dari aku tadi coba untuk dikomunikasikan lagi antara Mbak Baby dengan si cowok ini gitu ya. Kalaupun nanti nggak cocok gitu ya, visi misinya emang selemah itu gitu ya. Si cowoknya ternyata hanya main-main nih. Dia hanya melihat kayak mementingkan tipe istri yang dia idamkan aja tanpa mempersiapkan diri gitu ya. Itu artinya si cowoknya itu Ya, nggak benar-benar serius based on artinya. nafsu lah. Ya, itu artinya si cowoknya itu nggak benar-benar serius dan Mbak Baby punya pilihan di situ untuk menolak kalau kayak gitu gitu ya. Nah, jadi perlu dikelirkan di situ, yakinkan Mbak Baby bahwa si cowok ini benar-benar udah siap dan kalau seandainya emang nggak siap ya sudah, clearkan hubungannya gitu ya. Ya mungkin dari situ bakal ketemu tuh eh, solusinya gitu ya. Dimana mungkin kedekatan yang awalnya kedekatan dari TK gitu ya, dari TK sampai udah kerja itu bakal mulai renggang karena tadi urusan perasaan tadi gitu ya. Mas Praka, kalau salah satu alasannya juga kenapa laki-laki itu yakin ke cewek karena si cewek pekerja. Tapi di sisi lain laki-laki ini sandwich generation. Jadi gajinya habis aja untuk orang tua dan saudara-saudaranya. Apakah salah kalau ceweknya ragu sama si ceweknya meninggalkan laki-laki? Wow, keren keren. Wah, keren keren. Oke, aku pengen bahas tadi Mbak Umi nih. Oke, semoga Mbak Baby ngerti ya apa yang aku sampaikan tadi gitu ya, sama apa yang disampaikan oleh Sanita ini. Tapi di sini ada case lain nih dari Mbak Umi nih. Dia bilang kalau seandainya gitu ya, ada seorang eh, cewek di mana seorang cewek ini dapat tawaran atau dapat lamaran gitu ya dari seorang cowok di mana dia tahu nih cowoknya itu ternyata sandwich generation gitu ya. Sandwich generation itu yang membiayai ini ya eh, orang di rumahnya gitu ya, adik-adiknya, orang tuanya gitu ya. Dan di mana si cowok ini ternyata gajinya itu cukup untuk kehidupan keluarganya aja gitu ya. Dan si cowok udah memberanikan diri untuk
ngelamar ataupun niat baik sama si cewek ini gitu ya. Nah, gimana tanggapan gitu ya? Gimana kita ngelihatnya? Dan si ceweknya ngerasa ragu dengan si cowoknya karena tadi penghasilannya tadi cukup untuk kehidupan ibunya aja gitu ya. Dan si cewek ini pekerja keras. Oke. Si cowok yang sandwich generation ini ngelihat si cewek ini sebagai cewek yang pekerja keras gitu ya. Nah, mungkin itu juga yang membuat dia tertarik gitu ya. Si cowok ini yang sandwich generation ini tertarik sama cewek ini karena cewek ini tuh pekerja keras. Oke, kalau aku dari aku ya. Nanti Sandi boleh tangkap ini. Ini nih. Boleh dibaca dulu Dan di komen dari Mbak Umi ya. Kita bakal bahas itu. Oke, kalau dari aku ngelihatnya gitu ya. Udah bro, Penting udah baca. untuk penting untuk dipertanyakan juga buat si ceweknya gitu ya. Karena kan terkait dengan penghasilan gitu ya, terkait dengan rezeki gitu ya. Mungkin kita nggak boleh ragu gitu ya terkait dengan rezeki bahwa rezeki itu udah diatur oleh Allah gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dalam kehidupan gitu ya, dalam kehidupan gitu ya, ternyata si cowok ini cuman eh, dari kenyataannya gitu, dari kenyataannya tuh bahwa si cowok itu kekurangan dari segi menafkahi gitu ya untuk menafkahi seorang istri, jadi perlu untuk diragukan ini perlu, jadi nggak salah menurut aku buat si ceweknya gitu ya kalau untuk ragu, tapi perlu dikomunikasikan lagi apakah si cowoknya benar-benar gitu ya, karena bisa jadi cowoknya itu benar-benar dan dia bisa mengusahakan gitu ya, dia bisa mengusahakan, mungkin dia bakal usahakan kasih waktu gitu ya, mungkin dia bakal minta waktu kayak 1 bulan untuk coba mencari mencari pekerjaan yang lebih layak gitu ya, yang bisa mencukupi antara keluarga dan istrinya nanti gitu ya. Nah, itu bisa bisa dicoba tuh. Jadi jangan serta-merta ragu boleh, tapi kita perlu dikomunikasikan lagi. Jangan sampai ketika kita ngelihat sekilas gitu ya, ngelihat cowok ini kayaknya penghasilnya cukup cuma untuk keluarga gitu ya. Cukup untuk ibunya, untuk adiknya gitu ya. Jadi nggak cocok untuk jadiin suami gitu ya. Jangan segitu. Jadi perlu untuk dikomunikasikan lagi sama si cowoknya. Siapa tahu, karena si cowok ini serius, dia bakal mengusahakan gitu ya, mengusahakan cari kerja yang lebih prepare, pekerjaan yang bisa menghidupi keluarganya dan keluarga bersama istrinya nanti gitu. Jadi jangan sampai keraguan itu membuat penolakan secara langsung gitu ya. Jadi kalau dari aku sih melihatnya karena pekerjaan yang saat ini dijalani oleh si cowok itu sandwich generation tadi hanya cukup untuk keluarganya, jadi keraguan itu perlu, tapi perlu dipertanyakan lagi apakah keseriusan itu benar-benar dari si cowoknya, dan tanyakan sama si cowoknya bisa nggak dia untuk mencari pekerjaan yang bisa mencukupi antara keluarga dan untuk istrinya nanti. Jadi jangan sampai langsung tolak aja gitu ya. Ragu itu perlu, tapi jangan langsung nolak gitu ya. Kalau dari aku ngelihatnya gitu. Kalau Sandi gimana? Nah, ini. Coba-coba. Oke, cek cek. Adakah suara saya, Bung? Suara antum aman. Cuman agak antum mendengar Oke. aku kayaknya delay ya. Si cowok, iya, si cowok sandwich generation ya. Cuman si cewek jadi ragu, apakah dia bisa menafkahi aku setelah menikah? Apa? Ya balik lagi, rezeki itu kan kita balikin lagi. Yang ngasih rezeki si cowok saat ini itu kan yang Sang Maha Pemberi tadi. Jadi clearkan dulu konsep rezeki bagi mereka kalian berdua tuh apa? Apakah hanya sekedar uang? Apakah cuman hal yang tabungan mungkin? Atau Mas Antamnya udah berapa? Kayaknya rezeki itu kalau kita yang sejauh yang aku paham ya, yang kita pelajari, sesuatu yang bisa kita kita nikmati saat ini juga. Contoh, kopi. Ini bisa aku minum sekarang. Hmm, yang udah di dalam mulut, ini udah jadi rezeki buat diri aku. Sedangkan yang di dalam cangkir, ini masih belum. Ini masih bisa lah kita pegang, cuma belum jadi rezeki untuk kita. Nah, kalau soal rezeki itu memang sangat-sangat eh apa ya? Perlu dikelirkan dulu. Apa sih yang kita cari? Apakah dengan banyaknya uang, dengan kecukupan setelah menikah itu pernikahan itu akan berhasil? Kan nggak juga. Tergantung mau kemana menikah itu. Apakah Mbak ini menikahi cowok ini karena uangnya atau karena apa? Well, kita nggak tahu. Mari kita asumsikan ini cuma kekhawatiran kurangnya ketika nikah. Tapi padahal di Quran Allah udah ngejamin loh. Nggak kayak surga dan neraka yang harus kita usahakan sekarang. Dengan rezeki itu udah Allah jamin ibarat burung yang datang keluar pergi keluar dalam keadaan lapar.
lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang kan. Nah, Allah itu udah ngejamin loh, nggak kayak surga neraka yang belum pasti. Jadi terkadang tuh kita tuh udah ter apa ya, terbentuk pemikir kita kalau laki-lakinya masih menanggung keluarganya itu nggak bakal cukup nantinya. Padahal itu cuma asumsi kita sebelum menikah. Kita nggak tahu rezeki apa yang akan Allah buka setelah menikah. Tapi juga juga jangan dimudah-mudahin ya. Nanti Allah jamin, tetap harus usaha juga. Part kita sebagai manusia itu kita ikhtiar, kita nyari apa sih peluang-peluang rezeki yang bisa kita ambil, yang bisa kita usahakan. Pokoknya harus seimbang antara part kita sebagai manusia juga part kita tawakal kalau Allah tuh udah ngejamin rezeki kita. Jadi jangan khawatir. Nah, balik lagi mau kemana? Pentingnya tujuan dalam pernikahan itu akan ngebawa sejauh mana pernikahan kalian. Kalau hanya kalau masih takut akan rezeki, mending clearkan dulu rezeki itu gimana sih Allah ngasihnya, eh, bener nggak rezeki itu udah dijamin. Lalu kalau udah dijamin, aku nggak perlu kerja lagi apa? Nggak gitu. Harus clear dulu rezeki ini gimana. Sandwich generasi juga bukti kalau dia laki-laki yang bertanggung jawab, dia mampu menghidupi keluarganya sendiri, apalagi kalau nantinya, iya kan? Dia udah mau ngambil tanggung jawab, bahkan sebelum dia menikah. Ya, itulah pentingnya kita mengklirkan mau kemana sih kita nih menikah. Itu sih dari aku, Kah. Oke, oke. Apa nih? Nah, itu bagus dari Mbak Uti tuh. Tapi salah satu alasan banyaknya perceraian masalah ekonomi, Kak. Jadi menurut aku sebelum nikah harus ada pembahasan seputar finance. Iya, finance ya. Finance. Ya betul. Tadi, Bener. tadi yang aku bilang, seperti yang aku bilang, Finance, ya, finance. seperti yang aku bilang gitu ya. Harus dikelirkan dulu terkait dengan cowoknya juga gitu ya. Kalau dari aku sih karena ngelihatnya situasinya saat ini tuh si cowoknya tuh bekerja untuk keluarganya gitu ya, untuk adiknya, untuk orang tuanya gitu ya. Dan itu pekerjaannya itu cukup hanya itu gitu ya. Dan dia coba untuk melamar seorang perempuan. Menurut aku wajar kalau seandainya perempuan itu merasa ragu gitu ya. Tapi kembali lagi si perempuan jangan serta-merta langsung menolak gitu ya, yang serta-merta langsung menolak, tapi perlu dikomunikasikan lagi gitu ya, dikelirkan dulu gitu. Apakah si cowok ini benar-benar gitu ya? Kalau emang dia benar-benar, aku yakin dan pasti si cowoknya bakal mengusahakan gitu ya. Bisa jadi dia cari pekerjaan yang bisa mencukupi gitu ya. Bisa jadi juga dia mencari pekerjaan double gitu ya. Nah, gitu. Jadi perlu dikelirkan di situ. Jadi jangan sampai keraguan itu Iya. malah ngebuat si ceweknya itu langsung serta-merta langsung menolak gitu. Betul tuh si Mbak Uti ya. Tadi masalah ekonomi itu jadi salah satu faktor banyaknya perceraian gitu ya. Oke. Oke, Iya. ini nyambung ya, Siapa nyambung tahu loh, dengan laki-lakinya apa CEO Laguna. Dia apa? pura-pura doang. Siapa? Lihat kok, lihat kolom komen itu nah. Oh, bener loh hasil riset tuh masalah utama perceraian dan kawan itu ya ekonomi. Jadi CEO aja. Itu siapa tahu dia CEO CEO yang CEO yang menyamar. namar. Oh. Enggak. Kita lagi berbicara tentang studi Aku kasus di ini mana ternyata CEO. cowok itu bukan CEO ya, tapi cowoknya itu sandwich generation dan cowoknya coba untuk sama seorang perempuan dan perempuannya itu ngerasa ragu gitu ya. Itu studi kasusnya gitu ya. Oke, semoga terjawab ya Mbak siapa tadi ya? Ya. Mbak Umi ya, Mbak Umi Tapi eh, Uti ya. Gimana gimana? Ada tanggapan? ya, tapi ini ada dari Mbak Rihapia juga bagus kalau kita lanjutin dikit ya, dikit-dikit. Katanya bener Oke. loh, ada risetnya itu masalah utama perceraian dan kawan-kawannya itu ya ekonomi. Kalau utama aku nggak setuju, karena salah satu penyebab boleh itu kita ambil. Kalau utama nggak, karena ada juga yang cerai ketika pasangan itu udah sama-sama kaya, sama-sama cantik, itu banyak loh. Nggak hanya masalah utama ekonomi, ya kan? Lalu apa sih yang menurut kamu tuh Kak, pandangan kamu sekarang yang bikin orang-orang jauh bertahan dalam pernikahan? Eh, Kalau harta udah gagal nih, karena ada yang kaya, sama-sama kaya itu juga cerai juga. Secara fisik sama-sama ganteng, cantik juga cerai. Song Song couple itu kurang cantik apa, kurang ganteng apa itu? Song Joong Ki, Song Hye Kyo. Ayo, kaya Apa-apa? kurang kaya apa? Terkenal kurang terkenal apa?
Lalu kenapa masih cerai? Song-song Oke, couple, ya kan? Ya kan? Red flag. Ih, nyalahin cowok. Parah. Si Tasya nyalahin cowok. Eh, nggak pernah menikah itu salah dari satu orang. Tapi kalau sampai gagal ya pasti yang disalahin selalu cowok sih. betul betul. Komunikasi adalah kunci ya. Ingatin ya, komunikasi adalah kunci. Jawa adalah kunci. Oke, betul betul Ya, betul. Ya, tapi benar kata Sandi ya gitu ya. Eh, Ekonomi bukan utama ya, bukan ya. eh, yang utama dari penyebab dari perceraian gitu ya. Ya mungkin salah satu gitu ya, bukan tapi bukan yang utama. Soalnya dicerai, soalnya dicerai secara lewat media Kak. Oh, perceraiannya di Malah gibahin pernikahan orang. aku malah nggak tahu ini lagi bahas apa gitu. Oh, ada pasangan artis Korea, ganteng dan Oke. cantik. Nah, udah kayak Oke. couple goals banget itu, nggak bakal cerai. Ternyata endingnya juga cerai. Berarti itu mematahkan semua teori. Kalau ekonomi masalah, nggak ganteng itu masalah, nggak cantik itu masalah. Ternyata orang yang udah sempurna di mata kita aja juga cerai ujung-ujungnya. Berarti Ah, alasan utama yang bikin cerai itu adalah alasan mereka mempertahankan pernikahan itu apa? Kalau nggak ada lagi ya cerai. Mau kaya, mau ganteng, mau cantik. Alasan hmm. kalian bertahan itu apa dalam pernikahan? Wah, Gitu. wah, wah, wah. Gitu ya. Descendant of the Sun no. Nonton Tontonan Hyung. tontonan kalian kayak gitu ya. Pantes kalian ini galau oleh pernikahan aja ya. Na, 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 na. Dan Kebetulan aku nggak ngikutin, lagu. makanya aku nggak tahu gitu ya. Itulah kenapa menikah harus ada visi misi menikah karena ibadah kepada Allah gitu ya. Betul tuh Mbak Sana gitu ya. Nah itu. Sekarang kita tuh Ipin gitu ya. Oke, betul ya teman-teman. Tadi aku nggak tahu eh, itu dunia nyata ya, ya kan? Film itu film atau orang Nyata nyata? Nyata ya? di film, di film Hmm. mereka pasangan, di dunia nyata mereka juga pasangan. Oh, oke berarti kisah nyata maksudnya ya? Termasuk kisah nyata. Ya, Oke, oke. Oke. CD-nya. Iya, iya, ya, sudah ya. Kita coba kita clearkan dulu ya. Oke, gitu oke. ya Move teman-teman on, move dari on. cerita pertama. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari cerita pertamanya gitu ya. Dan tadi ada tambah tuh dari Mbak Umi terkait dengan mungkin masih menyambung dengan cerita pertama gitu ya. Karena menyangkut pernikahan juga tadi. Oke, teman-teman kita bakal lanjut ke cerita kedua. Dan cerita kedua kita coba mulai lagi. Oke, ingat ya teman-teman. Cerita malam hari itu cuma tiga loh. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen nanggepin boleh banget ya. Oke. Nah, gimana nih? Udah muncul atau belum nih? Gimana, San? Udah muncul atau belum? Teman-teman yang lain gimana? Udah. Udah ya? Oke. Ini cerita pertama tadi dari Mbak Baby. Dan kita masuk ke cerita kedua. Oke. Nah, ini Ripan nama nama anonim atau nama penulisnya gitu ya. Dan ini udah orang ketiga gitu ya. Orang ketiga cowok yang nulis cerita pada malam hari ini. Pada segmen dibacain. Selama yang aku tahu gitu ya. Jadi ini adalah orang ketiga karena dua sebelumnya itu udah tahu gitu ya dari tulisan kemudian dari keterangan ceritanya gitu ya. Dan pada malam hari itu Ripan ini termasuk cowok juga. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita. Setelah saya lulus sekolah atau SMK, semenjak lulus sekolah, saya melanjutkan menuntut ilmu agama di kota Hadramaut Tarim. Wow. SMK ke Hadramaut Tarim ya. Semenjak itu, saya sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama teman-teman SMK saya karena saya menuntut ilmu agama. Setelah lulus dari Hadramaut Tarim, saya buat kayak semacam saluran WhatsApp gitu, meng-share kajian wanita gitu. Oke. Terus dia masuklah. Dia ini orang lain gitu ya. Terus dia masuklah di saluran saya. Ini di saluran saya ini. Di situ saya tanyakan ke dia, ngapain masuk saluran WhatsApp saya?
WhatsAppku. Di situ dibilang nggak ada aku masuk saluran WhatsAppmu. Ngapain ku masuk saluran WhatsApp? Memang isi apaan saluran WhatsAppmu itu? Akhirnya dia nggak mau ngaku. Oke, aku menganggapnya ini perempuan gitu ya. Jadi lagi berdebat nih. Ya udahlah, saya nyerah aja orang kayak gini susah akhirnya. Akhirnya saya ngalah, diambil orang saluran saya. Akhirnya di situ dia mengakuinya, bertanya kenapa itu saluranmu kayak dihack orang. Di situ saya sakit hati, males akhirnya saya berdoa saja untuk memaafkannya lewat doa. Alhamdulillah, dari situ saya mendapat rahmat dari Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah saya selalu ikhtiar rahmat Allah dan Rasulnya. Masya Allah indahnya perjalanan hidup saya. Oke, ini dari Ripan ya. Oke, semoga teman-teman masuk ya, tahu dan maksud dari ceritanya gitu ya. Oke, Masya Allah Tarim. Eh, aku agak sulit sebenarnya menerjemahkan cerita kedua ini gitu ya. Yang aku tangkap dari cerita kedua ini, si Ripan ini gitu ya, si cowok ini, dia tuh udah lama nggak ketemu dengan sama teman-teman masa SMA gitu ya, masa SMA-nya. Karena dia tuh pergi ke Hadratul Maut tadi, Tarim gitu ya, ke Tarim. Dan di situ dia fokus untuk ilmu. Kemudian selesai dari Hadratul Maut Tarim tadi, si cowoknya ini eh, selesai pendidikan dan coba untuk buat suatu saluran gitu ya, saluran WhatsApp gitu ya. Dan di situ mungkin dia di sini ada orang lain dan aku nggak tahu di cerita kedua ini tuh orang lainnya itu kenalan dia dari masa SMA-nya atau mungkin temennya yang di Hadramaut tadi atau temennya siapa gitu ya aku nggak tahu, tapi yang pasti di sini ada orang lain di mana si Ripan ini itu kayak ngerasa ada sesuatu problem lah sama si seseorang ini gitu ya. Kalau aku sih ngelihatnya dari ceritanya itu sih cewek ya, karena si Ripan ini kayak sensi banget sama si perempuan ini gitu ya. Nah, setelah selesai pendidikan di Hadramaut, si Ripan ini ternyata si Kak Ripan ini itu membuat saluran WhatsApp gitu ya, yang dimana dia tujuannya itu untuk meng-share kajian wanita gitu ya, kajian wanita di saluran WhatsAppnya itu. Dan dia lihat di saluran WhatsApp itu ternyata eh, penghuninya gitu ya, anggota dari salurannya itu ada orang yang dia kenal nih, orang yang dia kenal. Kemudian, tapi orang yang dikenal ini ternyata nggak mau ngaku gitu ya, kayak gengsi mungkin gitu ya. Nah, kemudian dari situ juga Kak ini ngerasa ya sudahlah kalau emang nggak mau ngaku ya. Kemudian ada momen di mana ternyata saluran WhatsAppnya Karipan ini ternyata diambil orang gitu ya. Aku nggak tahu gimana ceritanya gitu ya. Tapi di sini dia bilang saluran WhatsAppnya itu diambil orang. Sampai-sampai si temannya tadi yang nggak mau ngaku tadi itu mengakui bahwa ini kenapa nih di saluran WhatsApp kamu ini ada yang hack gitu ya. Nah dari situ mulai tuh ketahuan ternyata si temannya tadi yang nggak mau ngaku tadi ternyata itu gabung sama di saluran WhatsApp tadi. Kemudian dari situ Karipan coba untuk memaafkan semua kejadian itu gitu ya, memaafkan semua kejadian itu dan dia coba untuk berdoa kepada Allah semoga bisa untuk dipermudahkan untuk merasa lega gitu ya dari kejadian itu dan dari situ juga Karipan coba untuk berdamai gitu ya. Nah, kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi problemnya itu karena Karipan tadi coba untuk niat baik gitu ya. Coba untuk niat baik untuk buat kayak saluran, buat kayak grup gitu untuk meng-share kajian-kajian gitu ya, kajian-kajian khusus wanita. Tapi di situ dia menemukan sosok yang dia kenal, tapi ternyata sosok itu yang buat dia kayak kesal gitu ya. Kayak kecewa gitu ya, kayak marah juga gitu ya. Tapi sebenarnya Karipan juga memaafkan orang itu gitu ya. Dari kejadian itu dia coba untuk memaafkan, coba untuk berdamai. Oke, kalau dari Sandi apa nih yang ditangkap dari cerita kedua ini? Kalau aku sih sekedar gitu sih. Aku agak sulit juga mau menerjemahkannya. Coba-coba. Iya. Kayaknya aku, ya semoga Allah ganti dengan yang lebih baik untuk Kak Rifan. Kayaknya ini bukan laki-laki deh yang ngirimnya, bro. Rifan ini bisa Sih, aja Rifana. Ya, ambil kalau aku kajian untuk cewek, coba. ya kan? Siapa tahu nama lengkapnya Rifana Ayu. SMK loh dia. Dia SMK. SMK. Ya ada cewek maksudnya. Aku Iya. ngeliat karena dia SMK, kemudian dia meng-share kajian wanita gitu.
Iya. Jarang laki-laki yang bisa bikin kajian wanita, bro. Lagi soal Meng-share, nge-share, kewanitaan. nge-share, nge-share. Nge-share Bukan, doang. ya nge-share doang. Kan dia bilang nge-share doang. Bukan buat bukan dia buat kajian. Iya. Tapi aku lebih percaya Sandy ini cewek sih. Iya, Coba. Rifana. Bisa aja Rifana. Karena dari cara dia bercerita, itu lompat-lompat. Dari dia lulus SMA, dia Aku bertarim, juga aku terus agak dia bikin agak bingung juga saluran. dengan cerita. Aku agak juga bingung ya, agak agak bingung juga dengan ceritanya sebenarnya. Iya. Biasanya yang cerita kayak gini tuh cewek, cowok tuh langsung, aku punya masalah ini, tak tak tak, apa solusinya? Udah. Laki-laki tuh gitu. Ini sangat cewek sekali cerita ini. Ya, coba kali ya. Tolong kalau Mbak Mas Ripan nonton malam ini dikonfirmasi. Apa Dikonfirmasi gender cowok atau Anda? cewek? Boleh, boleh, boleh. Nanti dikonfirmasi ya. Boleh ditulis di Iya. Twitter yang tanya, Kak Ripan itu siapa gitu? Cowok, aku cowok gitu ya. Aku ataupun aku cewek gitu ya. Coba coba gimana nih Ya, tanggapan kamu ini nih soal terkait itu? ya soal kehilangan ya, nggak bakal muncul Kak kan anonim. Iya sih, iya sih, iya, iya sih. Ya ini kehilangan dia dan dia kayaknya udah yang lebih baik dari Allah ya katanya. Di akhir dia udah cerita dia udah dapat gantinya insya Allah worth it lah kejadian ini Allah kasih memang untuk cek tes Ngelek ya. cek masuk nggak suara Suara masuk tapi agak ngelek. Ujian buat aman 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 nggak aman sekarang aman aman. Agak delay kamu ya. Kamu agak delay. sorry ada kurir ngantar mie ya. Coba coba coba. Sekarang sekarang. Ini aman nggak suara Sekarang aman. cek tes 1 2 3 aman ya oke iya untuk Kak Rifan atau Rifana aman senpai oke. Insya Allah apa yang hilang dari kita tuh kan Allah udah janji bakal diganti lebih baik kan. Apapun yang Allah ambil untuk saluran WA, entah itu seseorang yang kita sayangi, insya Allah akan diganti. Dan di akhir cerita sesuatu yang lebih baik lagi yang Allah ganti sebagai ganti sabarnya kearifan. Insya Allah. Alhamdulillah itu aja sih karena beliau juga udah batas hilangnya saluran dan move on melanjutkan hidup. Oke, ya kita doakan sama-sama teman-teman. Semoga Kak Ripan gitu ya. Aku, semoga Kak Ripan dimudahkan segala urusannya gitu ya. Dan semoga dia bisa cepat berdamai dari Ya. kejadian ini dan semoga dia juga bisa mendapatkan hikmah dari kejadian ini gitu ya. Pilih si cewek karena dia bukan buka kajian cewek melalui saluran WA. Hmm. Karena biasanya di Palembang lulusan Hadromaut Tarim kebanyakan wanita. Oh, oke. Aku Ya. pikir Hadromaut tuh kayak Ya, pondok cowokku pesantren di Cairo. yang gontor itu. Tahu kan antum yang pada pesanan yang gontor itu kan cowok semua tuh. Ya, pondok. Aku ya, aku kepikiran kayak gitu tuh. Aku nggak tahu sebenarnya Hadramaut tuh. Aku tahu sempat dengar juga tentang Hadramaut Tarim itu gitu ya. Di Cuman aku nggak tahu Yaman. orang-orangnya itu di gimana gitu ya. Oke, kebanyakan wanita sedangkan laki-laki menuntut ilmu di Kairo. Oke, gitu ya. Oke, makasih Mbak Uti ya. Mungkin itu menjadi clear gitu ya. Kalau si cewek sih bisa dibilang cewek juga sih Ya, dari aku cara suara dia aku bercerita ya. hilang-hilang kah? Itu bentar-bentar, kita clearkan dulu nih. Ini suara aku yang hilang-hilang, suara Sandi atau gimana nih? Teman-teman yang denger gimana? Suara Senpai Sandi itu agak agak kurang. Siapa-siapa? Suara Hmm. Senpai. Oh, suara Sandi ya, yang kurang ya. Ya. Hmm. Nah, suara kamu yang kurang. Pantas dari tadi tuh. Aku agak Oh, aku delay, ya. agak delay, agak delay. Wah. Tapi tapi suara kamu tuh ke aku Oke. aman sih. Oh, Nah, kan? yang lain gimana? Enggak. Dua-duanya jelas kok di Nah, saya. dua-duanya jelas di saya. Ayo, ini internet siapa ini? Mari ya ini. Tuh. Ida tadi itu emang di beberapa sesi Senpai itu sinyalnya ngelek, delay. Oh, beberapa sesi Tapi aja, menurut Oh, ya enggak sepanjang tadi tadi. ya. Ida
Ya, Sekarang gimana sekarang? Sekarang. ya. Aman, jelas, Jangan lupa lancar, wifi-nya dibayar jawab. ya. Ya, oke oke. Oke, makasih Mbak Rehapi ya udah konfirmasi. Oke, terima kasih juga Mbak Uti, Mbak Eva ya, Mbak Sana juga ada Lanjut. konfirmasi ya. Oke, kalau aman suaranya, itu cerita kedua Ya, makasih Mbak teman-teman. Riha. Iya, itu cerita kedua teman-teman. Semoga Kak Ripan dimudahkan segala urusannya gitu ya. Dan aku harap sih dari kejadian yang terjadi sama Kak Ripan gitu ya, itu Kak Ripan bisa mengambil hikmahnya dan dari situ juga bisa jadi pelajaran yang terbaik untuk Kak Ripan selanjutnya gitu ya. Oke, teman-teman, kita bakal Kak Ripan, kamu harus konfirmasi di kolom YouTube ya. Konfirmasi apa? Kamu cewek atau cowok? Janganlah, nanti dia Malah malu dapat kalau di situ. PR dia. Palingan kalau Kak Ripan mau konfirmasi dia cowok atau cewek, itu boleh nanti dicerita gitu ya. Di cerita selanjutnya itu bilang aja, Kak, aku Ripan yang kemarin gitu ya. Aku cewek ataupun aku cowok gitu ya. Iya, Sebagai iya. pengclear pada malam hari ini Aku gitu ya. aku cewek. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Gimana? Sandi ada lagi? Ada tambahan? Enggak, kita move on. Nggak ada ya? Udah. Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Tadadadeng. Oke, gimana? Udah muncul teman-teman? San, Enggak ada gimana? drum nih. Udah, Udah ya? udah. Oke, udah ya. Nah, ini nih. Satu ya, satu slide. Oke, cerita ketiga. Ini satu slide juga teman-teman. Jadi nggak terlalu panjang. Tapi ini mungkin perlu dibaca juga ya, sambil baca ya teman-teman. Oke, nama anonimnya CPDP. Wah, CPDP ini salah satu member yang aktif banget nulis cerita ya. Semoga Mbak CPDP nggak bosen ya nulisin cerita di sini. Dan aku sekali lagi teman-teman, aku nggak tahu Mbak CPDP ini siapa gitu ya. Tapi aku harap sih Mbak CPDP atau Kak CPDP nggak bosen untuk nulisin cerita di segmen dibaca ini. Oke, ini ceritanya teman-teman. Dalam kehidupan, kita sering dipertemukan dengan berbagai tipe manusia. Pertama, ada orang yang ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan, bahkan tanpa diminta, ia dengan ringan hati langsung menolong. Prinsipnya sederhana, agar urusan orang lain, orang tersebut bisa selesai dengan baik. Kedua, ada orang yang sebenarnya bisa saja menolak, tetapi karena perasaan tidak enak, ia akhirnya membantu meskipun hatinya tidak sepenuhnya ikhlas. Ketiga, ada orang yang tahu bahwa seseorang membutuhkan bantuan, ia pun mampu untuk menolong, namun memilih untuk tidak peduli. Baginya, itu bukan urusannya. Dari ketiga tipe itu, aku paling respect tipe yang pertama. Pada beberapa waktu, aku pernah berada di posisi yang sangat membutuhkan bantuan. Dalam keadaan itu, aku hanya bisa berdoa dan berharap agar urusanku dimudahkan. Tanpa diduga, tanpa sempat meminta pun, ada orang yang dengan sukarela datang membantu. Di kesempatan lain, saat aku meminta tolong, ternyata orang tersebut juga dengan senang hati membantuku. Saat itu aku benar-benar merasakan bahwa kebaikan masih ada. Aku merasa hidupku sedang ditolong oleh Allah melalui perantara dari Dia. Dari situ, aku pun berdoa. Semoga sebagaimana Ia memudahkan urusanku, Allah juga memudahkan segala urusannya. Namun, di sisi lain, aku juga pernah berhadapan dengan tipe yang ketiga. Dan dari situ aku belajar bahwa berharap sepenuhnya kepada manusia bisa terasa sangat menyakitkan. Sejak saat itu, aku berharap semoga aku bisa menjadi orang yang ringan tangan dalam membantu orang lain, karena sejatinya mulut mungkin tidak bisa mengungkapkan apa-apa, tetapi hati merasakannya. Bisa dibayangkan betapa kecewa, sakit, dan patahnya hati seseorang yang dengan sungguh-sungguh meminta bantuan, namun ditolak dengan berbagai alasan yang tidak jujur. Padahal kita mampu untuk menolongnya. Aku percaya bahwa setiap dari kita memiliki amanah dari Allah, bahwa pertolongan Allah kepada orang hambanya seringkali datang melalui perantara manusia. Mungkin melalui tangan kita, melalui waktu kita, atau melalui hal kecil yang kita anggap sepele. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat.
Sejatinya kita tidak pernah tahu amal kebaikan mana yang akan memberatkan timbangan kita kelak. Bisa jadi justru bantuan kecil yang pernah kita berikan dengan tulus memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada amalan besar yang kita banggakan. Oke, Mbak CPDP gitu ya. Wah, ini keren sih. Ini CPDP itu memang temannya twist. Oke, ini cerita ketiga teman-teman dari CPDP. Wah, ini satu cerita. Sebenarnya dia tuh bercerita terkait dengan pengalaman gitu ya. Tapi dia tuh coba untuk menyebutkan beberapa pengalamannya itu ketemu dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Dan dia menyimpulkan ada tiga tipe orang berbeda gitu ya. Dimana tipe yang pertama orang yang senang menolong, tipe yang kedua itu menolong seadanya, tipe yang ketiga itu justru seringkali menolak untuk menolong orang lain gitu ya. Nah, di cerita ini gitu ya, di cerita ketiga ini Mbak Cipidipi itu mengalami dua kejadian berbeda. Yang pertama dia mengalami ketika dia bertemu dengan orang yang menolong dia ketika dia lagi butuh banget bantuan gitu ya. Dan dari situ, dari kejadian itu ketika Mbak CPDP membutuhkan bantuan dan ada yang menolong, di situ dia melihat bahwa kebaikan itu sungguh nyata di depan dia gitu ya. Dan dia sangat percaya bahwa Allah itu senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya itu melalui perantara orang-orang yang baik gitu ya. Dan di momen lain gitu ya, Mbak CPDP justru ketemu dengan orang yang sangat berbeda dengan orang yang ditemui yang di awal gitu ya. Dimana di momen lain Mbak CPDP ternyata ketemu dengan ketika dia lagi butuh bantuan, butuh pertolongan dari orang lain gitu ya. Justru orang yang dia minta tolong itu justru menolak dan bahkan mencari alasan yang dimana Mbak CPDP tahu alasan itu sekedar alasan aja gitu ya. Dan dari situ juga Mbak CPDP mengambil hikmah gitu ya, mengambil pelajaran yang awalnya mungkin dia eh, berharap gitu ya, berharap bahwa orang-orang baik itu banyak gitu ya, sehingga mau minta tolong sama orang lain itu mudah banget kalau untuk sekarang gitu karena dia ngelihat di awal cerita itu dia bilang bahwa dia ketemu dengan orang-orang yang bisa ngebantu ketika dia butuh bantuan. Tapi ketika dia ketemu dengan orang yang berbeda, orang yang berlawanan dengan tipe orang yang pertama tadi, yaitu orang yang nggak mau ngebantu orang lain yang sedang membutuhkan gitu ya. Di situ Mbak Cipi mulai tersadarkan gitu ya, mulai tersadarkan bahwa ternyata boleh untuk percaya bahwa orang lain bisa ngebantu kita dan itu semua dari Allah gitu ya. Tapi jangan sepenuhnya percaya pada manusia gitu ya. Dari situ Mbak CPDP untuk mendapatkan hikmah di situ gitu ya, mendapatkan pelajaran kehidupan gitu ya. Dan buat kita juga jadi pendengar gitu ya, jadi orang yang membaca ceritanya juga mendapatkan pelajaran yang menarik juga karena tipe-tipe yang disebutkan oleh Mbak Cipidipi itu sering banget kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tinggal gimana cara kita menyikapinya gitu ya. Nah, dari Sandi gimana nih tanggapannya? Tapi tadi ya tuh keluar gimana nih? Sekarang aman nggak nih? Coba-coba. Cek, cek. Oke, aman Udah aman suaranya nggak? aman? Aman. Aman. Oke. Oke. Coba-coba. Oke, oke. Apa tadi? Apa tadi? Oh ya, jadi Mbak Cipi-Cipi Capa-Capa ini ketemu tiga tipe manusia yang menurutnya itu umum dia temui kan. Yang pertama itu ya orang yang ringan tangan untuk ngebantu orang lain. Yang kedua itu agak ogah-ogahan tapi masih ngebantu. Dan yang ketiga itu walaupun dia bisa bantu tapi orangnya nggak mau, ya kan? Korlap gitu Betul ya, betul. korlap gitu. Ya, sebenarnya beliau si Sander uh, udah mungkin sering berharap dapat bantuan tapi dia Betul betul. Soalnya tuh putus-putus nih. Kalau sama aku juga putus-putus, teman-temannya gimana? Suara Sandi putus gimana? putus masihkah Putus-putus yuk. Ya, putus-putus juga ya. Oke, oke. putus Tunggu bentar ya. putus Oke, coba-coba di masalahnya netralisir apa dulu. ini sampai putus tes Masih, masih, masih. biji tes Oke, coba-coba lagi sekali tes lagi. tes biji tes Oke, cek var gimana suara oke, guys audio audio oke. Sekarang sudah aman, sekarang sudah aman. sudah aman aman Oke, nih ya oke. Tipe yang pertama itu aku yakin udah ngalami banyak hal sampai dia bisa sampai di titik orang yang ringan banget untuk bantu orang lain.
Pasti dia udah ngalamin tahu rasanya gimana ketika kita butuh bantuan tapi nggak ada yang mau nolong. Jadi dia berusaha untuk jadi orang yang lebih dulu menolong daripada karena dia tahu rasanya ketika kita butuh bantuan nggak ada yang mau nolongin kita. Jadi ya hakikat hidup itu kalau nggak ada orang baik di sekelilingmu, jadilah orang baik itu. Aku yakin si tipe manusia yang pertama itu yang ditemui Mbak atau Kak Cipi ini, ya dia udah ngalami hal-hal yang sedih dan dia udah tahu rasanya nggak ditolong. Nah, yang kedua dan ketiga itu memang bukan mereka jahat, bukan mereka itu ya mereka masih dalam proses eh, hidup ini. Kadang kita nggak bisa ngejudge orang yang kadang nggak mau bantu itu bukan orang yang jahat ya. Cuman pemahaman dia belum sampai aja. Yang kedua dan ketiga itu mungkin belum sampai ke titik manusia yang pertama tadi. Jadi alhamdulillah eh, Mbak Cipi itu ketemu yang pertama dan dia seneng. Aku harap Mbak Cipi juga bisa jadi tipe yang pertama yang ketika ada orang lain yang butuh bantuan di depannya, dia juga ringan. Ya, dunia bumi ini akan lebih baik ketika lebih banyak manusia tipe pertama. Lalu gimana cara memperbanyaknya? Ya, mulai dari diri kita. Ketika di sekeliling banyak hal-hal jahat, orang-orang yang eh apa? eh apa sih istilahnya? Pengen pakai istilah keren tapi malah lupa. Udah di ujung lidah ini. Self centered, Eh, eh self centris, mikirin dirinya sendiri. Yang penting aku aman, orang lain terserah. Dan sangat jarang orang yang baik tadi kita ketemu. Makanya untuk banyak orang-orang baik itu, manusia tipe pertama itu, mulai dari diri kita. Apalagi di lingkungan yang belum ada kebaikan sama sekali itu jadi ladang kebaikan untuk kita untuk memulai. Apalagi asabikunal awalun itu pahalanya sangat besar teman-teman. Ya individualis, ya. Ya kebanyakan manusia di bumi ini sekarang banyak individualis. Makasih Mbak Riha. Aku lupa lagi istilahnya. Kebanyakan individualis karena ya dipikirnya berbuat baik itu rugi, rasanya dimanfaatkan. Tapi ketika kita tahu kenapa kita berbuat baik, karena kita mengharap bukan sesuatu yang hanya dunia doang. Berbuat baik itu nggak ada yang namanya dimanfaatin atau eh, dimanfaatkan orang lain, karena kita nggak mengharapkan materi lagi dari kebaikan kita lakukan. Dan aku yakin pemahaman manusia yang pertama itu udah sangat baik memahami ini. Dia udah nggak berharap sesuatu yang duniawi. Dia tahu nggak worth it lah berbuat baik lalu dibayar dengan dunia apalah itu. Lebih baik eh, dia dibalas tuntas, dibayar tuntas oleh Allah di akhirat nanti atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya, jadi aku pengen berharap juga ya kebaikan sekecil apapun di mata Allah nggak pernah luput. Ya, timbangan Allah tuh nggak pernah se manusia tuh nggak bisa seperti seadil Allah nanti ngebalasnya. Allah itu ngebalas keburukan yang kita lakukan itu setara, sangat adilnya. Bahkan dengan rahmanya nanti keburukan kita bisa nggak dihitungnya sama sekali. Tapi kebaikan itu akan Allah eh, sangat gacor, istilahnya judi, sangat gacor Allah ngebalasnya nanti. Kebaikan kecil itu bisa Allah lipat gandakan. Ya, nomor tiga juga pernah trauma karena berharap bakal ditolong balik kan. Makanya harapan ketika kita melakukan kebaikan itu, kalau bisa jangan disandarkan ke manusianya, tapi ke zat yang lagi ngawasin kita nih. Nah, itu yang akan membalas kita sadar adanya. Kalau manusia men, kita berharap apa sih? Dia aja susah, dia hidupnya susah. Kita berharap dia nolongin hidup kita. Kan itu agak sulit diharapkan. Kalau dia balas balik, alhamdulillah. Cuman kalau enggak, ya ada Allah nanti bakal balas. Dan itu lebih worth it kita harapin. Gitu. Ayo, jadi orang baik itu. Kalau nggak ada orang baik di sekelilingmu, jadilah orang baik itu. Oke. Tahu, betul betul betul. Jadi ya di notice ya tadi terkait dengan orang pertama gitu ya. Orang pertama itu orang baik yang mudah untuk menolong orang lain gitu ya. Eh ya dari Kak CPDP gitu ya. Dia tuh lagi bercerita tentang pengalamannya gitu ya. Kayak Sandi bilang tadi, dia bertemu dengan tipe orang pertama di mana orang yang ringan tangan untuk menolong orang lain gitu ya.
dan dari kejadian dia ditolong oleh orang yang meringan tangan tadi gitu ya. Kak CPDP itu merasa senang gitu ya ngelihat orang-orang ternyata orang baik tuh masih ada loh di dunia ini gitu ya. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang kayak tadi gitu ya. Orang-orang yang ringan tangan dalam menolong orang lain. Namun di satu sisi ketika Kak CPDP ketemu dengan orang ketiga di mana dia ngelihat ada orang-orang yang ketika dia lagi butuh bantuan, ketika dia lagi butuh pertolongan orang lain, dia minta bantuan sama orang lain, justru dia ketemu dengan orang yang justru eh, cuek gitu ya, cuek, nggak mau banyak alasan untuk ngebantu gitu ya. Kita nggak perlu tahu teman-teman, bisa jadi tadi ya ada yang bilang tadi mungkin si orang ini gitu ya, orang yang kita minta bantuan ini itu ada trauma gitu ya dalam hal membantu orang lain gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi kembali lagi gitu ya, ketika Kak CPDP ketemu dengan orang yang nggak mau memberikan bantuan tadi, dia tuh mulai ngerasa yang di awal tadi dia seneng banget dengan banyaknya orang baik gitu ya yang di sekeliling dia gitu ya, dia mulai ngerasa kayaknya jangan terlalu percaya sama manusia deh, karena ternyata masih ada juga manusia-manusia yang justru memalingkan muka dari menolong orang lain gitu ya. Nah, karena KCPDP bertemu dengan dua sosok ini gitu ya. Dan dari kejadian itu kalau aku sih ngambil pelajarannya gitu ya. Kita ngambil pelajarannya dari cerita ini. KCPDP dapat pelajaran banget terkait dengan menjadi orang baik itu tugas kita gitu ya. Terkait dengan orang lain mau baik sama kita atau enggak gitu ya, orang lain mau membantu kita atau enggak, itu tugas mereka gitu ya. Jadi terkait dengan menjadi orang baik itu tugas kita sebagai manusia. Hah? Gimana gimana? Antar aku lagi jadi ke distract di kolom komentar bentar ya. Oke, eh kembali lagi teman-teman, terkait dengan cerita ketiga ini, Kak CPDP itu udah nemuin beberapa orang gitu ya, dan dari beberapa orang itu dia mendapatkan pelajaran di mana dia ketemu orang-orang yang mudah menolong orang lain, dia bertemu dengan orang-orang yang justru cuek dalam membantu orang lain. Nah, dari situ sih kalau aku ngelihatnya tugas kita ataupun tugas Kak CPDP juga gitu ya, sebagai orang yang ngelihat dari ceritanya gitu ya. Mungkin teman-teman yang join aku gitu ya sebagai eh, makhluk hidup ya, sebagai manusia gitu ya, pernah ketemu dengan orang-orang yang sama gitu ya, orang-orang yang mudah bantu gitu ya, senang ngebantu orang lain. Ketika kita lagi butuh bantuan ada yang nolong gitu ya, tiba-tiba aja gitu ya, orang-orang bahkan gitu ya, mungkin teman-teman pernah ngalamin di mana kita nggak pernah expect gitu ya, kita nggak pernah kepikiran bahwa ada orang yang ternyata orang yang selama ini kita nggak pernah tegur sapa, orang yang selama ini kita nggak pernah anggap dia itu sebagai orang baik gitu ya, ternyata justru orang itu yang ngebantu kita ketika kita lagi dalam kesulitan gitu ya. Bisa jadi kejadiannya kayak gitu gitu ya. Jadi kembali lagi kepada cerita ini, di mana tugas kita sebagai manusia gitu ya, tugas kita sebagai manusia, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tadi, orang-orang yang mudah menolong, orang-orang yang bahkan cuek untuk menolong gitu ya, tugas kita cukup untuk menyadarkan diri kita bahwa tugas kita berbuat baik gitu ya. Kalau seandainya teman-teman tadi, kata Sandi bilang, kalau seandainya teman-teman nggak menemukan orang baik di sekeliling teman-teman, jadilah orang baik itu gitu ya. Jangan sampai Jangan sampai ketika teman-teman nggak menemukan orang baik di sekeliling teman-teman, justru teman-teman yang ikut menjadi nggak baik gitu ya. Teman-teman harus menjadi orang yang berbeda ketika teman-teman menemukan lingkungan yang salah gitu ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman tuh berada di lingkungan yang nggak ada orang baiknya, teman-teman justru ikut terjun di situ menjadi orang yang nggak baik. Tapi teman-teman harus menjadi orang baik, harus menjadi salah satu orang baik yang teman-teman inginkan gitu ya. Jadi dari cerita ini buat KCPDP deh, buat KCPDP semoga dari kejadian pertemuan itu gitu ya, pertemuan ketika kamu lagi ada masalah, ada yang bantu, ketika kamu ada masalah pengen ditolong, ternyata ada orang yang justru cuek gitu ya. Tugas kamu sebagai orang yang mengalami itu gitu ya, kembalikan lagi kepada diri kamu gitu ya. Kamu harus berpikiran atau kamu harus punya mindset bahwa kamu harus menjadi orang yang tipe pertama gitu ya. Orang yang senang membantu orang lain, perihal orang lain menganggap kebaikan yang kamu berikan itu ada atau enggak gitu ya. Perihal kebaikan kamu itu dilihat orang lain atau enggak, kamu tetap harus bisa menjadi orang pertama itu gitu ya. Orang tipe pertama itu yaitu orang yang ringan tangan dalam membantu orang lain gitu ya. Dan perihal orang lain yang nggak mau membantu kita, ya tugas kita berhusnuzon gitu ya. Tugas kita berprasangka baik. Mungkin mungkin bisa jadi orang itu lagi ada problemnya tersendiri gitu ya. Mungkin bisa jadi juga Allah tuh lagi ngajarin kita bentuk kesabaran gitu ya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Jadi buat KCPDP tetap semangat gitu ya. Semua orang yang kamu temui tadi, mungkin teman-teman yang join juga pernah ngalamin hal yang sama. Dan dari cerita ini tuh kita jadi keinget,
oh aku dulu pernah ketemu dengan orang yang bahkan gak mau nolong ketika aku minta bantuan gitu ya. Ternyata ada nih Kak CPDP yang sama gitu ya. Ketika dia lagi butuh bantuan, ternyata ada juga yang gak mau nolong gitu ya. Dan dari situ jadi keinget tuh, jadi keinget, wah ternyata berharap sama manusia itu nggak usah berlebihan gitu ya. Dan dari situ juga Kak CPDP dapat pelajaran. Semoga teman-teman yang join juga dapat pelajaran dari sini gitu ya. Oke, oke. Aku coba baca di kolom komentar ya. Kayaknya rame banget nih. Oke, apa nih? Lagi bahas apa nih? Oke, itu teman-teman cerita ketiga dan aku harap teman-teman dari cerita ketiga, kedua dan pertama itu relate gitu ya. Ataupun mungkin kalau pun nggak relate, nggak pernah ngalamin, nggak pernah tahu tentang cerita yang kayak gitu gitu ya. Baru pertama dengar, itu teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Bisa mendapatkan hikmah dari cerita-ceritanya gitu ya. Tolong menolongnya dalam kebaikan, asal jangan tolong menolong dalam kejahatan. Contohnya, sudah dimaafkan tapi tidak pernah terlupakan. Allah, kayaknya semua manusia relate deh. Oke, betul. Mbak Rihabia bilang tolong menolonglah dalam kebaikan gitu ya teman-teman. Jangan tolong menolong dalam bentuk kejahatan. Oke, Sandi ada tambahan terkait dengan cerita ketiga? Eh, aku lebih pengen nanggapi soalan Joker ini nah. Oke, Katanya boleh. ada statement orang jahat adalah orang baik yang awalnya tersakiti gitu. Oke. Setuju nggak Kak? Dari aku. Hmm, Nggak setuju aku. nggak setuju. Iya, Ya, kita sering mengcapture si Joker kan yang hidupnya udah sangat sial, sangat ngenes lah. Tapi di sisi lain kita nggak lihat di sisi sebelahnya yang mengalami hal sama, si Batman ini. Dia orang tuanya juga meninggal, dibunuh, mengalami hal yang sama dengan Joker. Tapi kok output si Batman malah jadi pembela kebenaran. Padahal yang dialami Joker dan Batman itu sama. Maka balik lagi, segala hal yang terjadi di hidup kita itu, entah kita dijahatin orang, ditolong orang atau enggak, itu balik lagi yang dinilai Allah itu respon kita gimana atas hal itu terjadi. Joker memilih orang, aku udah dijahatin orang, aku memilih akan jadi orang lebih jahat lagi untuk membalas orang-orang jahat itu. Batman juga outputnya beda dia karena dia menyikapi oh ini gini ya rasanya disakiti gini ya rasanya ketika butuh bantuan nggak dibantu nggak ditolong dia memilih aku akan jadi orang baik itu yang akan menolong setiap orang yang kesusahan tergantung kita tergantung sender juga mau jadi orang yang seperti apa Mbak Cipi tadi dia mau jadi Joker jadi orang yang lebih jahat lagi bisa karena Allah ngasih kebebasan itu selama kita di bumi. Oh iya Batman ya ngefans lagi Batman. Tapi yang kolornya di luar Batman itu nggak apa-apa kamu ngefans. nah nge-lag ya. Oke, oke. Semoga nanti Sandi bisa kembali lagi ya. Oke, terkait dengan Joker gitu ya. Betul tuh ya, yang Sandi bilang gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah terpengaruh gitu ya dengan statement-statement yang konotasinya kayak baik banget gitu ya, kayak benar. Tapi kita perlu telaah lagi tuh, benar benar banget atau hanya sekedar benar dari pandangan orang banyak gitu ya. Tapi itu sebenarnya salah gitu ya. Paling benar ngefans sama abangnya si Maya. Oke, statement yang dibilang kayak di Joker gitu ya, itu ada statement yang bilang bahwa orang jahat berawal dari orang baik yang tersakiti gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya kayak kita ngeliat tuh sekilas kayak bener banget tuh gitu ya. Tapi sebenarnya itu perlu banget untuk ditelaah lagi teman-teman. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan quotes-quotes atau kata-kata yang kayak benar tapi sebenarnya itu maknanya salah gitu ya. Ya, sebenarnya orang jahat dan orang baik itu tergantung gitu ya, tergantung orang, tergantung cara dia menyikapi gitu ya. Yang seperti yang saya bilang tadi gitu ya, tergantung kita sebagai manusia ketika kita diperlakukan baik, ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain gitu ya, gimana kita menyikapinya gitu ya. Jangan sampai perlakuan jahat orang lain menjadikan kita justru menjadi jahat gitu ya. Jangan sampai orang lain jahat kepada kita justru kita membalas dengan kejahatan gitu ya. Rasulullah itu mengajarkan tentang berbuat baik meskipun kita sudah disakiti oleh orang lain gitu ya. Eh, Mungkin teman-teman sering dengar cerita eh, terkait dengan Rasulullah gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah kalau kita baca siro itu gitu ya. Kalau kita baca siro itu kita bakal nangis dengan kisah-kisah di mana Rasulullah dihujani batu, dilempari batu gitu ya. Dilempari kotoran unta gitu ya. Itu Rasulullah justru
membalas dengan bukan dengan kejahatan gitu ya, justru dengan sesuatu kebaikan gitu, sesuatu kebaikan. Rasulullah nggak pernah mencela orang yang menghina dia gitu ya, orang yang melempar dia. Rasulullah nggak pernah menghina, justru Rasulullah memberikan sifat terbaiknya gitu ya, yaitu bersabar. Kemudian ketika dia diminta bantuan, dia akan menolong orang-orang yang bahkan pernah berbuat jahat sama dia gitu ya. Jadi tugas kita sebagai manusia gitu ya, dan ada panutannya gitu ya, yaitu Rasulullah, ya tugas kita mengikuti ajaran Rasulullah ya gitu ya. Dan sama seperti yang diajar Rasulullah, kita jangan sampai menjadikan kejahatan orang lain sebagai alasan untuk kita berbuat jahat. Jadi jadikan semua itu sebagai pelajaran, dan jangan sampai teman-teman juga termakan dengan kata-kata yang konotasinya kayak baik tapi ternyata itu salah gitu ya. Kayak tadi ya. Orang jahat berawal dari orang baik yang tersakiti. Oke, Sandi gimana? Sekarang udah aman? Aman nggak? Coba. Tolonglah wo sinyal nih. Ya, Coba. Lanjut lagi. Tadi mau bahas apa? iya. Aku nambahin dikit yang antum tadi bahasa Rasulullah. Ya Rasulullah tuh punya banyak opsi untuk jadi jahat. Banyak banget semasa hidup beliau. Beliau tuh di yang paling sedih kan tahun kesedihan itu. Beliau tuh punya banyak opsi untuk hancur mentalnya. Tapi kenapa enggak? Karena beliau sadar ini tuh cuma dunia. Mau sebalas dendam apapun kita mau bikin jahat orang lain itu paling di titik dia mati udah. Kita nggak mau ngebunuh orang yang jahatin kita juga nggak ada gunanya. Dia mati udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Mati juga cuma sekali. Banyak kalau memang kita pengen ngarepin keadilannya memang nanti nggak di sini. Dunia tuh memang segala hal itu terbatas. Bahkan eh, balas dendam pun juga nggak worth it kalaupun kita mau jadi jahat. Makanya Rasulullah itu paham ini. Beliau tahu apalah dunia ini hanya sementara. Bahkan mau jadi jahat pun rugi kayaknya. Iya. Kok anehnya? Ya, Rasulullah paham di sini tuh memang bukan tempat kita puas dalam segala hal. Ya, apalagi orang-orang di Gaza, bener Kak Rihafi ya. Mereka tuh apa sih yang bisa mereka harapin balas? Oke, ngelik lagi ya teman-teman. Oke, ya terkait dengan keadilan gitu ya. Yang dibilang tadi terkait dengan, aduh saya ngelik. Oke, aku coba perjelas terkait dengan keadilan yang Sandi bilang tadi gitu ya. Utamanya tadi yang dibahas di kolom komentar gitu ya. Kari Hapia bilang orang-orang di Gaza itu kalau seandainya kita ngeliat keadilan di dunia gitu ya, itu nggak adil banget gitu ya. Mereka dibunuh, disiksa itu dengan kengerian gitu ya. Kalau kita lihat berita-berita itu, kalau seandainya kita ngeliat di dunia aja gitu ya, orang-orang yang menghukum, orang-orang yang menyiksa mereka itu cuman meninggal setelah itu selesai, itu hukuman yang nggak pantas menurut gitu ya. Dimana semasa hidup mereka senantiasa menyiksa, menghukum orang-orang di Gaza, tapi setelah mereka meninggal selesai gitu aja gitu ya dari dunia ini. Nah, itulah kenapa Islam itu menjadi agama yang sempurna gitu ya. Karena di dalam Islam juga disebutkan bahwa adanya surga dan neraka itu sebagai balasan untuk orang-orang yang zolim gitu ya. Surga menjadi orang-orang dikhususkan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, dan neraka untuk orang-orang yang zolim gitu ya. Nah, di situ ketika kita berbicara tentang kezoliman di dunia gitu ya, kalau seandainya kezoliman di dunia itu dibalas hanya sekedar di dunia aja gitu ya, itu benar-benar nggak adil teman-teman. Karena apa? Di dunia itu kan seperti yang Sandi bilang tadi gitu ya, sebelum dia nge-lag tadi gitu ya. Di dunia itu kan kita terbatas ya, terbatasnya dengan kematian gitu ya. Jadi sezolim apapun orang di dunia gitu ya, ketika dia mati ya selesai kezolimannya. Tapi ketika berada di akhirat, kezolimannya terputus, dan di situ keadilan Allah berbicara gitu ya. Dimana di situ Allah menunjukkan keadilannya. Semasa di dunia dia mungkin zolim dan tidak bersalah, merasa enjoy-enjoy aja gitu ya ketika dia melakukan kezoliman, merasa nggak ada yang salah dengan kezolimannya gitu ya. Padahal itu salah banget. Tapi ketika sudah di akhirat dan sudah berada di neraka, itu Allah menunjukkan keadilannya untuk orang-orang zolim gitu ya. Ya, ya mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya, tahu gimana siksaan di neraka itu gimana gitu ya.
Yang dimana ketika yang paling ringannya itu gitu ya, ketika kita menginjakan telapak kaki kita sama terhadap bara api yang ada di neraka, yang meleleh itu bukan kaki, bukan usus, bukan Tolong jantung lowo gitu ya, tapi sinyal. otak gitu ya. Nah itu siksanya udah pedih banget gitu ya. Gimana dengan orang-orang yang zolim selama di dunia gitu ya. Utamanya yang ada di Gaza itu zolimnya udah nauzubillah gitu ya. Tapi ya Allah Maha Adil gitu ya. Jadi Allah yang tahu gimana hukumannya gitu ya. Oke, gimana? San, aman? Bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Setelah ini kita selesai. Aman gak aman ini? Teruntuk kalian yang di atas, sinyalkan saya ini gimana? Oke, ada yang mau dibahas lagi boleh? Nggak antar lagi yeping hilang sinyal. Hah? Kita masih buka open pertanyaan atau close setelah cerita terakhir? Kita bakal close sih, tapi aku boleh persilakan antum untuk menyampaikan ucapan terima kasih ataupun closing statement boleh. Tapi cerita ketiga sudah clear atau belum? Udah sih. Udah ya, sudah. Oke, Aku berhenti di aku Joker lihat dan dulu cerita Batman tadi. yang nama masuk. Oke, nggak ada ya. Ya Allah, aku ngakak bacanya. Apa nih? Aku baca komen dulu ya. Kalau Apa? dibikinin Mbak Riha mau masuk neraka. Aku Nanti nih ya. kita bikinin. Terhan Ataki said, kalau ada orang yang mengecewakanmu dan jahat padamu, cukup perlahan menjauh. Tapi bukan putus silaturahmi, melainkan menjaga mental kita tetap sehat. Oke. Iya. Aku mau masuk surga, soalnya di neraka nggak ada skincare anti neraka. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Sunscreen, sunscreen. Oh, Bukan sunscreen. skincare. Baca, salah baca ya, sunscreen, sunscreen. Aku sunscreen aja nggak tahu itu. Itu Yang panel ini kan, surya. yang ini yang untuk ini ya, untuk biar nggak kemana-mana. Iya, 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 iya. Ngerti, ngerti, ngerti. Oke, nah teman-teman, kita udah berada di cerita terakhir. Mbak Cipidip tadi ada cerita terakhir untuk malam hari ini ya teman-teman. Nggak terasa ya, dan aku ngelihat Sandi kayaknya, wah, udah agak berat banget gitu ya. Nggak tahu ini laptopnya yang berat atau orangnya gitu ya. Oke, Semoga sebelum ditutup pahalanya. nih, sebelum ditutup nih, aku pengen Sandi bilang apa nih sama teman-teman. Boleh juga closing statement untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Coba, coba. Apa ya? Dozo, dozo, Rihab ya. Apa tadi ya? Closing statement. Bebas. eh eh, Teruslah berbuat baik karena perbuatan baik itu nggak ada liburnya seperti MBG. Oke, syukran Mas Andi. Oh iya, teman-teman, aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman untuk khususnya yang join ya gitu ya. Dan aku pengen sedikit notice teman-teman terkait dengan apa yang selalu aku share setelah Zoom. Feedback ya, terkait dengan feedback. Aku udah baca semua teman-teman. Terima kasih. Aku nggak tahu teman-teman yang join ini ada memberikan feedback atau enggak. Tapi setelah ini aku bakal kirim lagi link feedbacknya. Dan aku udah baca beberapa teman-teman yang merekomendasikan aku ngajak seorang perempuan lagi gitu ya untuk join di back segmen dibacain. Dan aku usahakan gitu ya. Aku usahakan ada teman lagi gitu ya yang cewek gitu ya yang bakal aku ajak. Tapi nanti aku coba cari dulu ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman udah memberikan feedbacknya dan dari feedback itu aku coba evaluasi dari aku sendiri. Jadi untuk teman-teman yang join gitu ya, untuk teman-teman yang tahu siapa yang dibacain, boleh untuk menuliskan feedbacknya. Nanti setelah ini aku bakal share lagi di grup dan teman-teman boleh untuk menyampaikan apapun di situ. Nanti insya Allah bakal aku baca dan aku bakal menjadikan itu sebagai perbaikan untuk aku, perbaikan untuk dibacain dan semoga dibacain bisa menjadi segmen yang senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semua. Usahanya Ustazah Amin. Halimah Yung sekalian. Wow, Iya. agak berat ya undangan itu Ustazah ya. Eh, kita bakal cari-cari lagi ya teman-teman. Ya, nanti aku pertimbangin deh Ustazah-Ustazah kayak gitu gitu ya. Bisa juga tuh, bisa juga. Tapi nanti aku pikirkan lagi. Tapi insya Allah
saran dari teman-teman, feedback dari teman-teman gitu ya. Itu semua udah aku baca dan insya Allah itu jadi pertimbangan aku untuk ngajak siapa dan untuk segmen dibacain bakal dibuat apa gitu ya. Itu penting banget teman-teman menuliskan feedback di situ. Oke, untuk malam hari ini teman-teman, karena nggak ada cerita lagi juga gitu ya. Jadi hanya 3 cerita untuk malam hari ini dan teman-teman bebas untuk nulisnya ceritanya kapan aja, linknya terbuka kapanpun gitu ya. Bisa di poster, bisa di grup juga ada gitu ya linknya. Jadi teman-teman bebas nulisin kapanpun. Nanti ceritanya bakal dibacain setiap Senin malam di segmen dibacain. Oke, untuk malam hari ini teman-teman saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan aku harap teman-teman tetap join ketika segmen dibacain muncul gitu ya. Oke, untuk mengambil keberkahan teman-teman, kita coba ambil keberkahan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka teman-teman dan teman saya Sandi gitu ya. Pamit undur diri Senpai. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi di segmen wabarakatuh. dibacain selanjutnya.